Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat terbesar dalam hidup kita, yakni nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat ini yang dapat menuntun kita, mempedomani kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat merasakan manisnya iman hingga saat ini. Pemirsa budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Majelis Taklim Dakwah Islam Ibadur Rahman bersama saya Sahrul yang akan menemani acara ini, juga bersama narasumber kita. Beliau adalah Al-Ustaz Topan Kitori SE, yang mana beliau ini adalah salah satu praktisi ekonomi syariah dari Kendal, Jawa Tengah, dan beliau juga merupakan alumni dari Stay Hamfara 2011 ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 6 barang ribawi, yang mana nanti akan dijelaskan langsung oleh beliau, yang mana poin-poinnya merupakan apa itu riba, kemudian barang-barang ribawi itu apa saja, kemudian macam-macam riba. Oke, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Dan pada kesempatan sore hari ini, seperti halnya yang sudah disampaikan, kita akan membahas tentang 6 barang ribawi. Tapi sebelum itu, ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa kita harus mengerti dulu apa itu riba. Karena mungkin banyak di kalangan masyarakat sekarang, orang itu belum paham apa itu riba gitu. Buktinya adalah banyak juga orang masih menabung di bank dengan begitu leluasanya mereka menikmati hasil dari bunga, kan gitu. Untuk itu ini sudah saya siapkan materi slide, dan yang pertama terkait apa itu riba. Secara bahasa, riba itu disebut aziyadah, artinya adalah tambahan. Dalam sebuah kitab dari Abdul Aziz Al-Qayyad, itu dijelaskan riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Itu pengertian dari riba menurut Abdul Aziz Al-Qayyad. Ini dalam kitab beliau Asy-Syarikat, halaman 168. Secara umum kita gampangannya adalah riba adalah tambahan. Lalu apakah semua transaksi yang itu ada tambahan itu menjadi riba? Kan itu pertanyaannya itu. Maka dari itu penting hari ini kita akan membahas tentang 6 barang ribawi, karena itu adalah salah satu kunci. Kita akan bisa menentukan apakah tambahan yang terjadi di transaksi masyarakat itu, apakah itu berupa riba atau bukan. Itu karena salah satunya ada faktor 6 barang ribawi itu. 6 barang ya? Iya. Itu yang disebut dalam dalil-dalil yang itu sahih,
dan insya Allah kita akan bahas itu. Nah, itu pengertian dari riba. Kemudian langsung saja kita sampaikan dalam sebuah hadis dari riwayat Muslim. Itu dikatakan, ini hadisnya panjang, saya sampaikan. Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair, nah, ini disebut syair, itu salah satu jenis gandum, mirip-mirip tapi beda. Syair dijual dengan syair, atau disebut juga yang menamai dia jawawut namanya. Itu sedikit lucu gitu ya. Tapi memang seperti itu penerjemahannya dari bahasa Arab ke Indonesia. Nah, kemudian ada lagi kurma dijual dengan kurma. Nah, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Dalam menurut hadis dari riwayat Muslim ini harus dijual atau ditukarkan sama takarannya, dan juga kontan. Dijual langsung kontan. Kemudian dalam hadisnya, bila macam atau jenis barang berbeda, maka silakan engkau membarterkan atau menukarkannya sesuai dengan sesuka hatimu. Artinya dari di sini dijelaskan dalam sebuah hadis ini, kita bisa membuat kesimpulan bahwa riba itu tidak semuanya yang ada tambahannya gitu. Tidak semuanya gitu. Tidak mesti semuanya itu langsung kita hukumi riba gitu. Belum tentu gitu. Makanya kita perlu pahami ini supaya kita tidak salah paham. Nantinya apa-apa, wah ini riba, apa-apa riba, padahal bukan gitu kan. Itu menjadi bahaya gitu. Jadi seperti itu. Yang pertama, barang ribawi itu disebutkan dalam hadis itu emas ya. Kalau dulu mungkin bisa dikatakan juga dinar. Dinar itu terbuat dari emas. Makanya kita hukumi riba sekarang itu bukan sekedar bentuk emas, tapi bentuknya uang. Di uang itu sekalipun bentuknya kertas, tapi kita hukumi sama seperti halnya dahulu, itu berupa uang, yang itu menimbulkan riba. Jadi makanya nanti itu juga menjadi konsekuensi ketika kita bertukar uang. Itu biasanya kan ketika Idul Fitri, kita perlukan itu ya, uang baru itu ditukar dengan itu nanti akan ada konsekuensinya itu nanti. Jadi seperti itu. Itu yang pertama emas. Yang kedua ada perak. Kalau dalam Islam perak berarti dirham. Dirham. Jadi kan dalam Islam mata uang yang dipakai adalah dinar sama dirham. Itu yang sesuai syariah. Karena itu akan juga berimplikasi terhadap hukum-hukum syariah yang lainnya. Ketika kita menggunakan selain barang itu emas maupun perak, maka implikasi syariah itu kurang pas gitu. Jadi dalam ketentuan syariah yang semestinya kita pakai adalah emas maupun perak. Itu yang kedua. Barang ribawi yang kedua adalah perak atau dirham. Yang ketiga ada gandum. Gandum ini kan sebenarnya dalam sebuah hadis itu ada kalanya dia bersifat umum, ada kalanya dia bersifat khusus. Ada kalanya bersifat khusus. Kalau dia bersifat khusus, maka itu menjadikan salah satu sebab bahwa memang benda itu memang khusus gitu. Di sini disebutnya gandum gitu. Bukan padi, bukan benda-benda yang lainnya, padahal itu mirip-mirip. Kan ya? Sementara ini disebutkan gandum. Sementara yang jenis barang ribawi yang keempat ada syair atau jawawut tadi. Itu mirip-mirip. Kalau kita mau cari nanti searching, silakan bisa di searching. Itu antara gandum sama syair atau jawawut itu hampir mirip bentuk-bentuknya. Tapi beda ya. Makanya hadisnya juga menyebutkan dua kali itu beda gitu, gandum sama syair itu. Jadi beda. Jadi makanya tidak bisa di generalisir. Nantinya
antara gandum, kemudian jawawut atau yang jenis-jenis yang lainnya, jenis padi misalkan. Ya. Tidak bisa gitu. Jadi khusus, memang sifatnya khusus gitu. Jadi yang pertama tadi emas, perak, gandum, jawawut, Syair. atau syair. Syair. Yang kelima ada kurma. Kurma. Nah, Ya. ini kita sudah familiar. Ya, sangat Kurma umum. itu seperti apa? Tiap Ramadan pasti ada ya gitu pasti ya. ada. Kurma itu macam-macam. Nanti juga kalau kita membahas atau kita sudah paham apa itu barang ribawi, maka implikasinya adalah nanti ketika kita jualan. Terutama kalau sekarang itu lagi boomingnya, lagi trennya jualan online ya. Ya, banget itu. Jualan online. Nah, lalu bagaimana hukumnya kalau kurma? Sementara dalam hadisnya kalau menukar kurma itu harus kontan. Kontan langsung. Sementara online itu bisa ketika kita bayar transfer bisa langsung datang enggak? Enggak. Enggak bisa. Enggak bisa. Maka itu harus ada pembahasan lain gitu. Untuk menghukumi apakah nantinya itu jual beli online itu, terutama barang-barang ribawi itu boleh atau tidak kan gitu. Karena salah satu syaratnya adalah harus kontan. Iya. Kontan itu berarti langsung diterima. Satu majelis akad majelis gitu. akad ya. Itu yang kelima. Terus kemudian yang terakhir itu ada barang garam. Garam. Garam itu sebenarnya keseharian itu bagi ibu-ibu biasa ya. Oh yes. Ya. Tapi harus hati-hati nih. Ibu-ibu mau tukar garam gitu. Beli garam maksudnya. Beli garam, tukar menukar terutama. Tukar ya. Garam dengan garam. Hah? Itu tidak boleh berbeda takarannya. Takarannya tidak boleh berbeda, harus sama. Nah, ini kan bagi kita mungkin masih asing ya. Yeah. Kok garam ditukar tidak boleh beda gitu. Tapi ketentuan hadisnya begitu. Jadi antara garam sama garam, sekalipun ini bagus ini buruk, tidak boleh dibuat berbeda. Harus sama. Timbangannya harus sama. Sekalipun berbeda itu kualitasnya. Begitupun dengan kurma. Kurma tadi, kurma buruk dengan kurma yang baik, kalau ini ditukar menukar, join ya, barter itu, tidak bisa yang satu banyak, yang satu sedikit, tidak boleh. Misalnya yang buruk banyak, yang bagus nih sedikit kan? Tidak boleh. Nggak boleh ya? Oh iya, karena ketentuannya adalah takarannya, bukan kualitasnya. Kan gitu. Takarannya itu harus sama. Jadi seperti itu. Makanya itu pentingnya kita memahami barang ribawi. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kita mengenal barang ribawi yang disebutkan dalam hadis, dalam dalil-dalil yang itu sahih, itu hanya 6. Emas, perak atau gampangannya uang gitu ya. Kemudian tadi ada gandum, ada syair atau jawawut, garam, kurma. Jadi kurma dan garam itu 6 itu yang perlu kita ingat-ingat. Nah, intinya gitu. Jadi ketika kita ingat itu, kita hati-hati. Ini nanti ketemu dengan riba enggak ya? Nah, gitu. Jadi kalau berhadapan dengan barang-barang ini kita harus hati-hati intinya. Tidak sembarangan untuk menukar-menukar atau menjual belikannya gitu. Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang lainnya yang itu memang harus sesuai syariah. Begitu penjelasan awal. Terutama timbangannya tadi ya. Iya. Fokusnya di sana ya. Gitu. Lanjut ya. Oke. Itu tadi terkait dari barang-barang yang perlu kita pahami itu barang ribawi. Kemudian selain itu kita juga perlu pahami beberapa macam riba. Iya. Ada macamnya lagi ya? Ada. Yang kita pahami di sini, yang kita akan sebutkan, riba itu ada 2 macam. Yang pertama riba fadl. Riba fadl itu pertukaran atau tambahan yang dilakukan oleh pertukaran tadi barang ribawi. 6 tadi itu ya. Ya. Misalkan satu uang dinar ya. Emas berarti kan ditukar dengan 2 uang
dinar juga. Ya. 1 dan 2. Ya. Berarti yang satunya ini menjadi riba. Riba. Karena tambahannya. Karena tambahan itu. Misalnya saya utang gitu ya. Saya utang 1 dinar. Tapi kembalikannya 1 dinar lebih. Ya. Itu juga menjadi riba. Itu. Jadi riba fadl itu muncul pada barang-barang ribawi. Riba fadl. Ya. Itu dalam hadisnya tadi seperti halnya yang sudah disampaikan tadi, hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 1587. Jadi seperti itu. Kemudian jenis riba yang kedua itu adalah riba nasi'ah. Nasi'ah. Riba fadl, kemudian riba nasi'ah. Kalau ini munculnya tambahan itu ketika ada jatuh tempo. Saya ngutang gitu ya. Ya. Saya ngutang, ternyata bulan kelima saya belum bisa bayar. Ya. Jatuh tempo kan. Ya. Kemudian dikasih beban tambahan. Nah, beban tambahannya itulah yang menjadi riba. Dan itu kebanyakan praktek di lembaga keuangan, entah bank, entah koperasi, entah apapun itu, entah asuransi, entah kredit, entah apa itu. Kebanyakan begitu. Dan itu sudah tertuang dari sejak awal biasanya kan gitu. Iya, sudah disepakati juga. Disepakati nanti kalau nunggak nanti Yeah. sekian sanksinya kan gitu. Yeah. Dalam sejarah Islam ini sebagai tambahan, dalam sejarah Islam itu tidak ada namanya tambahan yang sifatnya materi itu. Tidak ada. Dalam sejarah Islam kalau orang itu nunggak, Yeah. itu tidak dihukum dengan harus bayar lebih, enggak. Hukumannya ada lain, sanksi lain gitu. Sehingga dia tidak menimbulkan riba gitu. Ada sanksi lain, entah mungkin di penjara kah, entah di apa kan, itu ada gitu. Ada ya. Ada. Jadi ada sanksi. Jadi tidak khawatir mereka dia tidak bayar gitu. Tetap ada sanksinya ada, tapi tidak lantas menambahkan tanggungan dari utangnya itu gitu. Makanya kalau dulu zaman jahiliyah dulu itu disebut riba jahiliyah. Karena semakin nunggak semakin bertambah kan? Iya, semakin tambah. Bayangkan saja kalau 1 hari itu nunggak 1%. Iya. Dibebani 1%. Kalau 30 hari, kalau 1 tahun, kan gitu. Makanya itu luar biasa. Itu jahiliyahnya seperti itu, sangat menyengsarakan, kan gitu ya. Iya. Seperti itu. Itu kurang lebihnya. Ada riba tadi, macam-macam riba fadl yang pertama, yang kedua riba nasi'ah. Jadi seperti itu. Gitu. Gitu. Cukup ya? Oke. Baik, pemirsa budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi telah kita dengarkan pemaparan mengenai 6 barang ribawi yang mana di dalamnya itu telah dijelaskan apa itu riba. Kemudian riba ini terbagi jadi 2, yang mana tadi sudah dijelaskan juga riba fadl, kemudian riba nasi'ah, kemudian 6 barang ribawinya sudah disebutkan satu persatu, mulai dari dinar, dirham, atau sampai kepada garam yang terakhir itu. Dan juga dijelaskan secara rinci dan detail terkait kekhususan, misalnya dari hadis yang bersifat umumnya, kemudian bersifat khususnya juga sudah disebutkan. Maka dari itu mungkin cukup itu ya, yang dapat kita kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mana dalam kajian Majelis Taklim Dakwah Islam Ibadur Rahman. Kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.